Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar agama Kristen. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menyerahkan pelajaran agama Kristen ini di dalam doa. Miss akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar agama Kristen. Tuhan yang memberkati, biarlah kami boleh mengerti dan memahami segala materi yang Yesus jelaskan, sehingga kami benar-benar menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari adik-adik, kita akan menyimak video pembelajaran ini. Nah, pelajaran hari ini yaitu tentang orang tuaku, wakil Allah di dunia. Tujuan pembelajaran ini supaya anak-anak dapat menyatakan bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Bacaan Alkitab kita bisa buka di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9 dan Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Silahkan adik-adik buka Alkitabnya dan baca di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, berbicara tentang seorang wakil dalam kekristenan, orang tua kita, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat, juga merupakan seorang wakil. Nah, pada pembelajaran ini, kita akan belajar tentang orang tuamu sebagai wakil Allah di dunia. Dalam kehidupan Kristiani, orang tua disebut sebagai wakil Allah di dunia karena orang tua adalah pendidik yang pertama. Jadi, orang tua memiliki tugas untuk mendidik anak-anaknya dengan benar sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, hal yang kedua yaitu tugas orang tua sebagai wakil Allah. Apa saja tugas orang tua sebagai wakil Allah? Mari adik-adik lihat Alkitabnya, kita akan buka di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Miss akan membacakan buat kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, jadi dari ayat ini kita dapat menemukan tugas orang tua sebagai wakil Allah di dunia, yaitu mengajarkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Nah, jadi itu berarti orang tua memiliki kewajiban untuk membesarkan, mendidik, membimbing, dan memenuhi kebutuhan anak-anak dengan dasar yang benar sesuai dengan firman Allah. Nah, berdasarkan bacaan tadi, dapat disimpulkan bahwa tugas tersebut harus dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Itu berarti bahwa tugas tersebut harus dilakukan secara terus-menerus adik-adik. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang tuamu sebagai perwujudan wakil Allah di bumi. Contohnya, mari kita lihat gambar yang pertama, yaitu mengajakmu membaca Alkitab. Lalu yang gambar kedua yaitu mengadakan doa bersama dalam keluarga. Lalu yang selanjutnya, gambar selanjutnya adik-adik, membiasakan adik-adik untuk bersaat teduh. Lalu yang selanjutnya, mengajak adik-adik ke sekolah minggu atau ke gereja.
Lalu, menasihati adik-adik agar menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Nah, jadi agar hal-hal pada gambar yang Miss sudah jelaskan, jadi kita harus melakukan dengan benar. Orang tua tidak hanya sekedar mengajarimu, tetapi mereka juga melakukan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pada bagian terakhir yaitu tanggung jawab anak kepada orang tua sebagai wakil Allah. Oleh karena orang tua kita adalah wakil Allah, supaya sepatutnya kita menghormati dan menghargai mereka, seperti di dalam Efesus 6 ayat 1-3, misalkan bacakan buat kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi, ini adalah suatu perintah yang penting. Firman Tuhan mengatakan jika kita menghormati orang tua kita, kita akan berbahagia dan umur panjang. Bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita? Misalnya, dengan cara mendengar dan melakukan setiap nasihat mereka, sopan dan tidak berbicara kasar kepada mereka. Nah, ketika kita mampu menghormati dan menghargai orang tua kita, pada saat yang sama kita sedang menghormati dan menghargai Tuhan. Nah, kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita bahas hari ini yaitu yang pertama yang harus kita pahami bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dengan benar sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Karena mereka adalah wakil Allah dalam mendidik kita, maka Tuhan menghendaki kita sebagai anak harus menghargai dan menghormati mereka sepanjang kehidupan kita. Demikian materi kita untuk hari ini. Silakan adik-adik mengerjakan tugas yang sudah Miss share di Google Classroom. Jika adik-adik punya pertanyaan, silakan berdiskusi di Classroom yang sudah Miss siapkan. Sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan materi yang sudah Yesus jelaskan. Biarlah kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat hari ini, Tuhan Yesus